Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Prasetyo dengan NIM 64241438. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi PPT yang sudah dibuat dan mempresentasikannya melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengga Kusuma dengan NIM 64241642. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari profil perusahaan dulu. Oke, jadi sini ada PT Logistik Internasional Terbuka atau LOPI, sebuah perusahaan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang melayani pasar domestik dan internasional, beroperasi di Indonesia sejak 2016 dengan dukungan jaringan global Logistik Plus Inc. Amerika Serikat. Menawarkan layanan forwarding udara dan laut, kargo proyek, pergudangan, distribusi hingga logistik, e-commerce dengan fokus pada sektor energi, infrastruktur, dan kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 November 2013 dan mulai beroperasi aktif sejak 2016. PT Logistik Plus Internasional Terbuka berkantor pusat di SAV Building, Jalan Kafling Polri nomor 20 Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Yang pertama itu ada cara menyusun anggaran pemasaran yang efektif dan efisien. Di sini untuk kasusnya PT Logistik Plus Internasional Terbuka, penyusunan anggaran pemasaran yang efektif dan efisien dilakukan melalui beberapa tahapan berikut, yaitu yang pertama ada analisis situasi perusahaan. Maksud dari analisis situasi perusahaan ini dengan menganalisis kondisi internal seperti kekuatan armada, jaringan distribusi, sumber daya manusia, dan teknologi logistik. Terus di sini juga ada menganalisis kondisi eksternal, sebagai contohnya persaingan jasa logistik, kondisi ekonomi, dan regulasi ekspor impor. Lalu masih di poin pertama, ini pengertian selanjutnya ada penetapan tujuan pemasaran. Yang dimaksud adalah meningkatkan jumlah klien korporasi atau B2B yang biasa kita kenal dengan business to business, memperluas jangka pasar internasional, serta meningkatkan brand awareness sebagai perusahaan logistik terpercaya. Poin berikutnya ada penentuan strategi pemasaran. Lalu di sini ada strategi digital marketing seperti misalnya website, LinkedIn, dan SEO. Lalu selanjutnya strategi penjualan langsung ini juga meliputi seperti Salesforce atau juga bisa ke arah tender logistik. Lalu ada juga di poin ketiga kerjasama bisnis atau partnership. Dan di poin selanjutnya, poin keempat, ada perkiraan biaya pemasarannya. Nah, untuk perkiraan biaya pemasarannya mengestimasi biaya tiap kegiatan pemasaran menyesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Lalu di poin kelima adalah evaluasi dan pengendalian anggaran, monitoring realisasi anggaran, evaluasi efektivitas program pemasaran secara berkala. Dengan tahapan-tahapan tersebut, anggaran pemasaran dapat disusun secara tepat, sasaran, hemat biaya, dan juga berorientasi hasil. Kenalkan, nama saya Fernando Baikristiana Atani dengan NIM 64241594, dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam penyusunan anggaran pemasaran. Perusahaan logistik, komponen utama yang perlu diperhatikan dalam anggaran yaitu pemasaran PT Logistik Plus Internasional TPK antara lain. Yang pertama ada biaya riset pasar, analisis kebutuhan pelanggan, studi tren logistik nasional dan internasional. Yang kedua ada biaya promosi dan iklan digital, advertising atau website, media sosial atau profesional yaitu brosur. Terus ada company profile dan branding perusahaan. Yang ketiga ada biaya penjualan atau sales cost, gaji dan insentif tim pemasaran, biaya kunjungan klien dan presentasi bisnis. Yang empat ada biaya hubungan pelanggan atau customer relationship, yaitu program loyalitas pelanggan, yaitu sistem CRM atau customer relationship management. Yang kelima ada biaya pameran dan event atau partisipasi dalam pameran logistik atau seminar atau bisnis forum. Yang keenam ada biaya teknologi pemasaran atau website perusahaan atau sistem digital marketing dan data pelanggan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada slide 3 strategi alokasi anggaran pemasaran yang tepat untuk mencapai target pasar.
Jadi agar pasar anggaran pemasaran tepat sasaran, strategi alokasi yang dapat diterapkan adalah: satu, prioritas pada segmen pasar utama, yaitu fokus pada pelanggan korporasi atau industri manufaktur, ekspor impor, dan e-commerce. Jadi alokasi anggaran lebih besar untuk segmen B2B dibanding B2C. Yang kedua, jadi di sini ada pendekatan berbasis kinerja atau performance based budgeting. Jadi anggaran dialokasikan pada kegiatan yang memberikan ROI tinggi. Contoh digital marketing yang menghasilkan prospek klien. Dan yang keempat di sini ada yang ketiga, seimbangan offline dan online marketing. Jadi yang online yaitu website, email marketing, dan LinkedIn. Dan yang offline sales visit dan pameran logistik. Yang keempat, penyesuaian dengan target wilayah. Jadi alokasi anggaran lebih besar untuk wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi atau pelabuhan utama dan kawasan industri. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila Murfiana dengan NIM 64241458. Selanjutnya ada tantangan dalam penyusunan anggaran pemasaran. Yang pertama, tantangan dalam penyusunan anggaran pemasaran dan cara mengatasinya. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi PT Logistik Plus International Tbk antara lain adalah: 1. Keterbatasan anggaran. Solusinya adalah memprioritaskan program pemasaran berbayar rendah namun berdampak besar atau digital marketing. Yang kedua, ada persaingan ketat di industri logistik. Solusinya adalah diferensiasi layanan, kecepatan, keamanan, dan layanan terpadu. Yang ketiga, ada perubahan kondisi ekonomi dan regulasi. Solusinya adalah fleksibilitas anggaran dan evaluasi berkala. Selanjutnya, yang keempat, ada kesulitan mengukur efektivitas pemasaran. Solusinya penggunaan KPI pemasaran seperti jumlah leads, tingkat konversi, dan ROI pemasaran. Anggaran pemasaran PT Logistik Plus International Tbk harus disusun berdasarkan analisis situasi, tujuan yang jelas, dan strategi yang terukur, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan RAP pemasaran menggunakan dua metode, yaitu metode least square dan metode moving average. Berdasarkan data keuangan tahun 2022, 2023, dan 2024. Yang pertama ada metode least square. Data total aset tahun 2022 bernilai 36.470.470.716 rupiah. Tahun 2023 total asetnya mencapai 81.171.398 rupiah 1.633 rupiah. Lalu pada tahun 2024 nilai total asetnya adalah 78.497.780.437 rupiah. Lanjut ke data pertumbuhan dalam persenan. Di tahun 2022 pendapatan usahanya sebesar 52,66% dan laba usahanya 24,31%. Di tahun 2023 pendapatan usahanya mendapat 15,58%, laba usahanya 30,97%. 2024 pendapatan usahanya 4,64% dan laba usahanya 18,88%. Lanjut ke penentuan variabel. Karena ada data 3 tahun, maka 2022 X sama dengan min 1, 2023 X sama dengan 0, 2024 X sama dengan plus 1. Tabel perhitungannya ada tahun 2022 Y total asetnya 36.807.470.716 rupiah, X min 1, X kuadrat 1, XY minus 36.407.716 rupiah. Pada tahun 2023 81.171.390.633 rupiah.
X-nya 0, X kuadratnya 0, dan X-nya 0. Pada tahun 2024, total asetnya adalah 78.467.780.437 rupiah. X-nya plus 1, X kuadratnya 1, X-nya 78.467.780.437 rupiah. Sigma sama dengan total aset 196.446.649.786 rupiah. X-nya 0, X kuadratnya 2, dan X-nya totalnya adalah 41.609.309.721 rupiah. Lanjut, sini ada rumus least square. Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan sigma Y per N sama dengan 196.446.649.786 rupiah sama dengan per 3 sama dengan 65.482.216.595 rupiah. Yang B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 41.660.309.721 rupiah sama dengan 20.830.154.861 rupiah. Proyeksi tahun anggaran 2025, X sama dengan plus 2, Y 2025 sama dengan 65.482.216.595 rupiah ditambah dengan 20.830.154.861 rupiah kali 2. Y 2025 sama dengan 107.142.526 rupiah 317 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke metode moving average dengan rata-rata 3 tahun. MA 2025 sama dengan Y 2022 ditambah Y 2023 ditambah Y 2024 dibagi dengan 3. MA 2025 sama dengan 36.807.470.716 rupiah ditambah dengan 81.171.398.633 rupiah ditambah dengan 78.481.780.437 rupiah dibagi 3. Jadi MA 2025 sama dengan 65.482.216.595 rupiah. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudah kami bahas sejauh ini. Oke, untuk makalah ini sesuai dengan PPT yang kita buat, membahas pentingnya penyusunan anggaran pemasaran yang efektif dan efisien bagi PT Logistik Plus Internasional Terbuka itu sendiri, sebuah perusahaan di bidang logistik dan distribusi. Penyusunan anggaran pemasaran yang baik memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran operasional perusahaan dan pencapaian tujuan pemasaran. Oleh karena itu, anggaran pemasaran yang tepat dapat membantu perusahaan untuk proses penyusunan anggaran pemasaran ini melibatkan berbagai pihak di dalam perusahaan, seperti divisi pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Semua divisi ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan tersebut melalui kerjasama yang efektif dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran pemasaran. Demikian penjelasan singkat dan pembahasan melalui PPT ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.